kenal ya, Pak. Salam kenal, saya Sunardi. Nah, jadi hari ini itu kami akan mewawancarai Bapak seputar tema gereja dan akhir zaman. Jadi kami persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Ya, nama saya Sunardi Liman, ya, dengan satu istri dengan 3 anak, tinggal di Pila Taman Cibodas. Oke, terima kasih Pak atas perkenalan dirinya. Kita Ya, langsung mulai aja dari pertanyaannya ya. Nah, jadi jadi aku mulai ya Pak pertanyaan pertamanya. ya, Apakah menurut Bapak gereja dan pemerintahannya perlu hingga saat ini? Bagaimana jika keduanya tidak ada? Bagaimana usaha Bapak mengajarkan kepada jemaat? yang pertama ini nomor satu, gereja dan pemerintahannya ini masih relevan sampai saat ini, bahkan sampai kapanpun. Gereja bukan saja berbicara tentang suatu gedung, tapi gereja juga berbicara tentang orang percaya atau pengikut Kristus. Gereja memiliki peran aktif baik secara organisasi maupun di pemerintahan. Karena gereja itu menyuarakan suara kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan, kedisiplinan, kesucian, kesetiaan, ketaatan, integritas. Kalau pemerintahan dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan, yang pastinya pemerintahannya pasti dikelola dengan baik, sehingga pemerintahannya bersih, tidak seperti yang terjadi sekarang ini, di mana ada begitu banyak kejahatan terjadi, ya, seperti korupsi, seperti itulah ya. Dan untuk itu kita perlu berdoa agar semakin banyak gereja atau anak-anak Tuhan yang masuk ke dalam sistem pemerintahan. Mereka di situ menjadi terang, menjadi garam, dan berdampak mengubah yang tidak baik menjadi baik, yang tidak lurus menjadi lurus, yang gelap menjadi terang. Demikian paparan singkat saya. Yang pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana peran gereja untuk menyatakan keadilan dan kepedulian di tengah-tengah masyarakat? Peran gereja untuk menyatakan keadilan dan kepedulian kepada masyarakat itu contohnya dengan mengadakan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, seperti donor darah, itu dapat membantu pemerintah, khususnya masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah dengan menyediakan vaksin gratis, karena kita mengingat 2 tahun lebih ini ada pandemi. Dan yang ketiga, mengadakan bakti sosial dengan memberikan 9 bahan pokok atau yang kita sebut sembako. Dan yang keempat, itu mendirikan rumah sakit gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Peran gereja ini sangat penting karena disinilah dibutuhkan peran gereja untuk menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar.
Dan yang kelima, gereja harus berperan untuk berdoa syafaat untuk bangsa secara luas, global, dan skup yang terkecil adalah kota, provinsi di mana kita boleh tinggal. Anak-anak Tuhan yang selalu berdoa 24 jam sehari untuk berdoa syafaat agar apa? Indonesia damai, agar Indonesia aman, agar Indonesia makmur dan sejahtera. Demikian, Tuhan berkati. Baik, selamat sore Ibu Pendeta Devi. Sebelum kami mulai wawancaranya, mungkin kami persilakan Ibu dulu untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Senang berjumpa sore hari ini. Saya perkenalkan diri. Nama saya Ibu Devi, Ibu Pendeta Devi Pramono. Saya melayani di GSDA, Gereja Sidang Jemaat Allah Isa Al-Masih Bonang. Saya sebagai wakil gembala. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Devi perkenalannya. Mungkin bisa langsung kita mulai pertanyaannya, bisa dibantu oleh Nicole. Menurut Ibu Pendeta Devi mengenai gereja dan pemerintahnya perlu hingga saat ini, lalu bagaimana jika keduanya tidak ada, dan bagaimana usaha Ibu Pendeta Devi untuk mengajarkannya kepada para jemaat? Terima kasih. Berbicara tentang gereja, kalau kita melihat arti dari gereja, gereja itu adalah suatu kata bahasa Indonesia yang berarti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Teman-teman, bahwa gereja itu orang sering berpikir bahwa gereja itu adalah gedung gereja ya. Tapi secara alkitabiah, gereja itu adalah sekumpulan orang percaya. Dan gereja juga, diri kita sendiri juga sering disebut sebagai gereja. Kita disebut sebagai bait Allah, ya. Karena gereja itu berarti Allah berdiam di sana. Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi pengertian gereja adalah sesungguhnya pribadi-pribadi yang berkumpul, umat Kristiani menjadi satu tubuh, yang menjadi kepala adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kalau itu tidak ada, gitu ya, dalam gereja, tapi tidak ada pemerintahannya? Tentu seperti kita nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang gampang deh, misalnya dalam sebuah wilayah, di situ ada RT, di rumah kita nih ada RT. Coba kita bayangkan kalau di lingkungan kita ada 200 rumah, nggak ada RT-nya. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kita akan melihat sampah berantakan, betul ya? Masing-masing satu rumah dengan rumah yang lain merasa, itu kan bukan urusan saya. Gitu. Yang satu lagi, ini sampah mesti dari sana. Jadi masing-masing mungkin buang sampah ke rumah orang. Yang terjadi adalah terjadi keributan, ya, terjadi pertengkaran luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur, ya. Begitu juga pemerintahan gereja. Kalau gereja ini harus dilindungi dari hal-hal dari luar. Kalau enggak ada serangan, ada macam-macam persoalan, bagaimana dengan gereja kita? Enggak ada yang ngatur, enggak ada peraturan jadinya. Jadi hidup jemaatnya mungkin menjadi berantakan, enggak terarah, ya. Bagaimana tadi pertanyaannya, kalau pendapat kami, kalau pemerintahan gereja itu enggak ada, ataupun gereja itu enggak ada. Kalau gereja enggak ada, ya kita, Tuhan katakan untuk kita berkumpul, ya. Karena firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada beserta bersama-sama dengan mereka. Jadi memang Tuhan mau kita berkumpul. Jangan tinggalkan persekutuan. Kenapa? Jangan tinggalkan ibadah. Kenapa? Karena kita ini menjadi lemah. Kalau kita sendiri seperti arang sate, ya, arang sate itu kalau berkumpul dia bisa membara. Tapi kalau dia dipisahkan sendiri, dia akan mati. Begitu juga semangat kita.
Makanya Tuhan katakan jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah. Perlu ada persekutuan bersatu, perlu ada ibadah. Makanya perlu ada gereja. Jadi begitu pentingnya memang adanya gereja dan adanya pemerintahan. Begitu ya, jelas nggak? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Devi, bagaimana peran gereja untuk menyatakan keadilan dan kepedulian di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Berbicara tentang keadilan, di Indonesia kita memiliki ideologi Pancasila. Ya, salah satunya sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana peranan gereja dalam hal keadilan? Kita tahu di Indonesia ini kesenjangan sosial itu cukup tinggi ya. Di kota-kota besar mungkin secara ekonomi, secara pendidikan, tingkatnya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terbelakang, atau daerah-daerah minus ya. Nah, peran gereja harus berperan di dalamnya karena gereja dengan adanya pemerintahan di gereja itu ada di dalam pemerintahan Indonesia. Artinya kita ini harus tunduk kepada pemerintah dan harus melakukan tadi Pancasila, sila yang kelima ya, berkeadilan sosial. Ketika kita melihat ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, tentu kita harus berperan aktif. Kalau kita melihat ada kesenjangan pendidikan dan anak-anak yang tidak mampu sekolah, tentu kita harus bagaimana melakukan hal supaya mereka juga punya berkeadilan yang sama dengan kita. Dia punya hak dalam hal menerima pendidikan, tapi mereka tidak mampu dari segi mungkin keuangan. Kita harus bergerak gereja. Apa yang akan kita lakukan? Banyak gereja-gereja di Indonesia sudah melakukan hal itu. Kalau dalam hal kesenjangan pendidikan, mereka banyak melakukan membuka sekolah. Harus berperan di dalamnya. Apa yang bisa gereja lakukan untuk berkeadilan dalam hal pendidikan. Kalau dalam hal bencana, kita sudah banyak melakukan hal itu. Juga dalam hal-hal yang lainnya. Artinya, kita harus adil dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi hak orang lain, ya, hak bangsa Indonesia, hak rakyat Indonesia, kita berperan di dalamnya. Saya rasa itu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kami sebagai kelompok ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk melakukan wawancara ini. Kami juga ingin menyampaikan bahwa hasil wawancara ini akan kami edit seperlunya saja dan akan dilampirkan sebagai dokumen ujian tengah semester kami di UPH Karawaci. Terakhir, kami ingin menyampaikan salam hormat Bapak Ferdi sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih banyak, Bu Devi. Sama-sama, Tuhan berkati. Berdasarkan kelompok kami setuju dengan pernyataan kedua pendeta tersebut, yang mana mereka menjelaskan arti sesungguhnya dari sebuah gereja dan hubungan dengan suatu pemerintahan. Gereja yang biasanya berbentuk sebuah gedung tidak memiliki arti tanpa orang di dalamnya, sebab gereja merupakan sekumpulan orang beriman dan orang percaya. Sebagai orang Kristen, kami menyadari bahwa menjadi seorang Kristen bukan hanya tentang berdoa, beribadah, serta memuji Tuhan, namun bagaimana kami bisa menerapkan firman Tuhan dan juga bermanfaat bagi sesama. Dengan menerapkan hal tersebut tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Menjadi garam dan terang dunia, itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, jadi menurut kami sebagai orang Kristen pada saat pergi ke gereja tidak hanya berdoa ataupun bernyanyi. Nah, tetapi kita juga perlu untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita menunjukkan kalau kita beriman sama Tuhan, jadi tidak bertele-tele.